Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kita kali ini ada di segmen layar review ya. Kita berkesempatan untuk mereview sebuah VGA card yang baru aja rilis nih sekitar sebulanan yang lalu dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 6600 XT. Dan kita kali ini dapat kiriman sampel dari Gigabyte ya, yaitu RX 6600 XT Gaming OC ya, dari Gigabyte. Nah, kita akan coba bahas mengenai VGA cardnya satu ini dan kita akan compare terhadap kakaknya langsung nih, yaitu RX 6700 XT yang juga dari Gigabyte juga, yang mana VGA-nya udah ada di sini, kalian bisa lihat ini. Dan juga nggak lengkap kalau kita nggak compare dengan kompetitornya. Kita akan compare dengan RTX 3060 yang punya harga yang kurang lebih ya deket-deket lah dengan RX 6600 XT ini. Kita akan lihat seperti apa, tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tombol loncengnya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Ya, tahun 2021 ini bisa dibilang sebagai tahun yang sangat sulit ya. Tahun sulit untuk para PC entusias dan khususnya para gamer ya. Dan termasuk juga tentu konten kreator yang membutuhkan VGA card dalam kesehariannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, saat harga VGA yang begitu melambung tinggi, kehadiran sebuah GPU baru itu memberikan harapan. Setidaknya kita berharap agar ada pilihan GPU yang punya harga yang lebih logis gitu kan, lebih ramah di kantong pastinya, dan lebih punya price to performance yang baik. Nah, kehadiran RX 6600 XT ini pada mulanya diharapkan tentu kita bisa mendapatkan VGA dengan harga yang sesuai SRP misalnya ya, dan ketersediaan yang juga banyak. Namun demikian ternyata ya satu bulan ini kita lihat kehadirannya belum bisa mengobati ya kerinduan para gamer ataupun para konten kreator yang butuh VGA card yang berkualitas tapi harga terjangkau itu, yang butuh VGA card dengan harga yang lebih logis itu gitu kan. Namun demikian kehadiran VGA card yang satu ini tentu saja menambah persaingan baru di pasaran ya, dan ada pilihan baru tentu saja buat kita ya, sehingga tentu dalam memilih VGA menjadi lebih variatif lagi pilihannya. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa spesifikasi VGA card yang satu ini. Kita akan coba lihat, kita compare dengan sang kakak ya, RX 6700 XT. Perbedaannya ada di mana sih sebenarnya VGA card yang satu ini? Ya, RX 6600 XT ini adalah tetap keluarga dari RDNA 2 ya. Jadi bisa dibilang sebagai VGA card dari keluarga RDNA 2 yang paling murah ya, spesifikasinya yang terendah di antara jajaran VGA card RDNA 2. Dan kalau kita compare terhadap RX 6700 XT-nya, ini ada beberapa hal yang dalam tanda kutip disunat lah ya untuk versi yang 6600 XT-nya ini. Ya, VGA ini punya VRAM 8GB GDDR6 dengan 128 bit. Sedangkan untuk 6700 XT kita tahu itu 12GB VRAM-nya ya, GDDR6 juga, dan 192 bit. Jadi untuk memori bandwidth-nya memang lebih besar di 6700 XT, cukup signifikan perbedaannya, di mana bandwidthnya di 384 GB per second, sedangkan untuk yang 6600 XT ini di 256 GB per second, karena memang dia hanya 128 bit. Kemudian perbedaan berikutnya dari sisi stream prosesor ya, istilah di VGA card AMD, kalau di istilah Nvidia itu CUDA core-nya lah ya. Dimana untuk 6600 XT ini punya 2048 stream prosesor, sedangkan yang 6700 XT-nya itu 2560 stream prosesor. Dan perbedaan berikutnya adalah dari sisi card bus-nya, dimana untuk 6600 XT ini hanya menggunakan PCIe 4.0x8 saja. Jadi ya, sedangkan kalau di 6700 XT PCIe 4.0x16. Nah, kita lihat nanti dengan perbedaan-perbedaan ini apakah secara performance kemudian akan membuat 6600 XT ini ketinggalan jauh dari 6700 XT. Ya, kita akan lihat nanti ya, tentu saja, dan tentu di compare dengan yang kompetitornya RTX 3060 seperti apa nanti ya. Itu adalah spesifikasi yang di atas kertas saja. Nanti kita akan lihat secara performance langsungnya ya. Dan kalau kita lihat fisiknya ya, kedua VGA card ini secara fisik mirip banget ya. Dimensinya sama persis dimensi
dengan sama-sama pakai 3 fan ya, 3 fan yang berukuran masing-masing 80 mili, dan untuk fan bagian tengahnya itu putarannya berbeda atau berlawanan arah dengan yang fan di sebelah kanan dan kirinya gitu ya. Sedangkan untuk power konektornya 6600 XT ini hanya gunakan 8 pin power saja, sedangkan untuk yang 6700 XT menggunakan 8+6 pin PCIe power konektor ya. Dan keduanya pastinya sudah pakai metal backplate ya, khasnya untuk VGA card kelas seperti ini sudah pasti harus pakai backplate ya, metal backplate. Untuk pengujiannya di sini kita akan coba yang pertama synthetic benchmark di 3D Mark ya. Kita gunakan 3D Mark Time Spy, kemudian Firestrike dan juga Port Royal. Dan kemudian juga gaming performance-nya akan kita lihat di dua resolusi ya, 1080p dan juga 1440p dengan 4 game. Kita gunakan Shadow of the Tomb Raider, kemudian The Witcher 3, GTA 5 dan juga Cyberpunk 2077. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa performance-nya. Yang pertama kita lihat dari benchmark sintetis di 3D Mark dulu ya. Di sini kita lihat di 3D Mark Firestrike bahwa RX 6600 XT ini punya graphic score di 28.824 poin. Dia unggul cukup lumayan nih dari RTX 3060 yang hanya dapat 21.800, tapi memang cukup ketinggalan jauh juga dari RX 6700 XT yang dapat 36 ribuan lebih gitu ya. Dan untuk di 3D Mark Time Spy di sini lagi-lagi 6600 XT unggul dari RTX 3060 ya dengan 9594 poin, sedangkan RTX 3060 hanya 8605 poin, dan lagi-lagi tertinggal dari 6700 XT yang di sini paling tinggi sendiri di 12.919 poin. Nah, berbeda dengan 3D Mark Firestrike dan juga Time Spy, untuk 3D Mark Port Royal ya, untuk ray tracing performance di sini 6600 XT masih kalah dibanding dengan RTX 3060, di mana dia hanya dapat 4439 poin, sedangkan RTX 3060 sudah 5112 poin ya. Sedangkan 6700 XT-nya dapat 5894 poin untuk 3D Mark Port Royal. Nah, itu dari benchmark sintetis. Gimana dari sisi gaming performance-nya langsung? Nah, di sini saya akan lihatkan di screen yang satu ini.
Ya, kalau kita lihat dari sisi gaming performance tadi ya, untuk resolusi 1080p kelihatan bahwa 6600 XT ini lebih unggul daripada RTX 3060, dimana kalau kita lihat secara rata-rata itu dari 4 game tadi dia unggul sekitar 5% dari RTX 3060 ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan RX 6700 XT ya, sang kakak ini memang masih ketinggalan ya, si RX 6600 XT dengan gap sekitar 21%-an di bawah dari RX 6700 XT. Sedangkan untuk di resolusi 1440p ternyata performance dari 6600 XT-nya ini menjadi cukup seimbang dengan RTX 3060. Jadi kalau tadi di 1080p-nya kelihatan unggul sekitar 5%, sedangkan di 1440p-nya ini cukup seimbang, bahkan sedikit di bawah RTX 3060 di beberapa game gitu kan, walaupun ya nggak terlalu signifikan perbedaannya di situ. Sedangkan kalau dibandingkan dengan 6700 XT-nya perbedaannya juga menjadi lebih lebar, yaitu sekitar 33%-an di bawah RX 6700 XT. Nah, kenapa di resolusi 1440p ini kelihatannya 6600 XT ini menjadi nggak sebagus di 1080p-nya tadi ya? Jadi kalau tadi unggul di 1080p dari 3060, ternyata di 1440p-nya nggak unggul lagi dari 3060 ya. Mungkin salah satu faktornya bisa jadi karena VRAM-nya yang hanya 8GB, sedangkan yang 3060 itu 12GB, sehingga tentu di resolusi 1440p VRAM yang lebih tinggi akan lebih menguntungkan di situ. Kalau kita lihat gaming performance tadi, memang seperti halnya yang AMD bilang ya di sini, bahwa 6600 XT ini adalah untuk gaming di 1080p, dan kalau ngomong gaming 1080p pakai 6600 XT memang sudah sangat-sangat powerful ya secara performance di atas RTX 3060 untuk gaming di 1080p. Tapi kalau kalian mau gaming di 1440p dengan VGA card yang satu ini juga, ini nggak bisa dibilang jelek ya, ini bisa dibilang tetap bagus juga. Dan untuk game-game AAA yang cukup berat yang tadi kita tes juga, itu di 1440p nya bisa rata kanan dengan FPS rata-rata di atas 75. Jadi ini termasuk istimewa juga untuk gaming di 1440p gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai power consumption. Seperti apa kira-kira 6600 XT ini power consumption-nya ya. Nah, di sini kita coba lihat dari total system power consumption-nya ya. Kita coba bandingkan juga antara ketiga VGA card yang kita tes di sini. Nah, di sini coba kita tes gaming load dengan Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1440p ya, berapa konsumsi listriknya. Nah, untuk 6600 XT konsumsi listrik rata-ratanya adalah sekitar 275 watt. Sedangkan untuk RTX 3060 itu di sekitar 280 watt. Sedangkan untuk 6700 XT di 345 watt. Nah, ini total sistem power loh ya, bukan power dari VGA card-nya saja. Jadi total keseluruhan satu PC-nya gitu kan, dengan komponen yang lain sama, berbeda hanya di VGA card-nya. Jadi di sini yang paling rendah secara power consumption adalah RX 6600 XT. Nah, kalau kita lihat dari performance per watt-nya atau FPS per watt di sini, untuk resolusi 1080p 6600 XT yang paling unggul di angka 0,4, RTX 3060 di angka 0,373, sedangkan RX 6700 XT di 0,388 ya. Sedangkan di resolusi 1440p nya RX 6600 XT di 0,363, RTX 3060 di 0,364, dan RX 6700 XT di 0,334. Jadi kalau kita lihat dari sisi power consumption, RX 6600 XT ini punya keunggulan juga di situ ya. Jadi cukup irit tergolongnya dengan performance yang diberikannya. Jadi performance per wattnya tergolong cukup bagus di situ. Ya, itulah tadi ya review kita mengenai RX 6600 XT, sebuah VGA card yang baru saja rilis dari AMD ini. Nah, dari review secara performance-nya tadi, apakah VGA card ini worth it untuk dibeli atau tidak? Ya, kalau kita lihat secara harga ya, yang saat ini RX 6600 XT dijual di harga sekitar 10-13 jutaan ya, tergantung mereknya apa. Dan kalau kita bandingkan terhadap RTX 3060 per September 2021 ini, dengan performance gaming di 1080p yang lebih unggul tadi ya, sekitar 5%, dan malah sedikit lebih irit juga konsumsi listriknya, menjadikan VGA card yang satu ini punya price to performance yang sedikit lebih baik daripada RTX 3060. Apalagi RTX 3060 saat ini harganya juga sedang cenderung naik lagi ya, ke angka di atas 12 jutaan. Jadi sebelumnya sempat turun ke angka 10 jutaan, hampir sama dengan RX 6600 XT, sekarang cenderung naik lagi di atas 12 jutaan.
Jadi kalau ngomongin price to performance 6600 XT ini saya rasa pilihan yang lebih baik ya untuk saat ini, kondisi saat ini, dengan harapan tentu saja stoknya lebih banyak ya, lebih tersedia banyak di pasaran, sehingga tentu nggak sulit juga untuk dapatkan VGA card yang satu ini gitu. Nah, kalau kalian punya budget, apakah lebih baik untuk beli 6700 XT aja sekalian? Karena tadi secara performance kita lihat bahwa di 1080p selisihnya sekitar 21%, dia lebih bagus daripada 6600 XT. Sedangkan di 1440p nya lebih jauh lagi gapnya di sekitar 33%-an, dimana 6700 XT lebih unggul. Nah, balik lagi ke harga ya, jadi kalian harus perhatikan betul pergerakan harga VGA ini, karena kadang-kadang fluktuasinya ini nggak bisa ditebak ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat bahwa gapnya antara 6600 XT dan 6700 XT ini secara harga di bawah 20% ya secara harganya, maka kalian ambil 6700 XT nya lebih worth it di situ. Tapi kalau gapnya semakin jauh dan di atas 25% ke atas gitu kan, maka sebenarnya 6600 XT lebih worth it. Jadi ya balik lagi ke kondisi harganya nanti seperti apa gitu di pasarannya. Nah, untuk harga dari Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC ini saya sendiri memang gak bisa bilang berapa harganya ya, karena memang ya sekali lagi harga sekarang masih sangat fluktuatif, nggak jelas, tapi ya harusnya sih rentang di 10-13 jutaan kalian udah bisa dapat RX 6600 XT ya gitu. Oke, itu aja review kita mengenai Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC Pro ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman di rumah, memberikan manfaat buat teman-teman di rumah ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk support terus channel ini ya. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.